datang di podcast Kiastri, yaitu podcast kajian Islam Asatid dan Santri. Nah, kali ini alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh tim podcast Kiastri untuk menjadi host di podcast ini, dan saya ditemani oleh Ustadz Dudi. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Alhamdulillah Ustadz Dudi bisa membersamai kita di dalam podcast ini, yang mungkin banyak problematika di kawan-kawan semua. Nah, mungkin terkait dalam bab toharoh. Nah, Ustadz, bagaimana nih di dalam bab toharoh yang bersangkutan dengan wudu, Ustadz? Nah, ada pertanyaan dari beberapa ya, yaitu pertanyaannya, apakah setelah wudu, setelah mandi harus wudu dulu? Setelah mandi, apakah harus wudu lagi, gitu ya? Ya. Sebelum menjawab ke sana, berarti harus tahu dulu nih ya tentang definisi mandi, gitu ya, mandi, dan tentang hadas juga, gitu ya. Kalau wudu kan, sebagaimana yang kita ketahui, wudu itu adalah penghilang hadas kecil ya. Kalau mandi, penghilang hadas besar. Ya. Dari situ juga sudah kelihatan sebetulnya gitu. Kalaulah memang dia itu sudah melakukan mandi, ya, yang mana mandinya itu menurut para ulama berdasarkan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW, bahwa mandi itu, rukun mandi itu yang penting meratakan air ke seluruh tubuh, ya. Itu rukunnya atau wajibnya di mandi itu, kecuali nanti ada tata cara mandi yang disunahkan, seperti berwudu dulu sebelum mandi, berwudu sebelum mandi, kemudian setelah itu langsung meratakan air ke seluruh tubuh, itu sunnahnya. Namun intinya, kalau misalkan nih Ananda Aji mandi rata seluruh tubuh, itu sudah termasuk mandi yang dimaksud oleh syariat, asal diniatkan mandinya itu, ya, diniatkan mandinya itu untuk toharoh, gitu ya. Jadi sekarang misalkan Aji ini mau sekolah nih, ya, mandinya rata sekalian toharoh, bukan hanya mandi biasa saja, mandi toharoh saja, diratakan semuanya air dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, itu sudah termasuk toharoh, gitu. Atau yang biasa disebut mandi wajib atau mandi junub juga seperti itu, gitu ya. Jadi dari definisi juga gitu sudah kelihatan bahwa kalau setelah mandi, jika setelah mandinya tidak berhadas lagi, contohnya misalkan kencing lagi atau hal lain lagi, berarti dengan mandinya saja cukup gitu, tidak perlu untuk berwudu lagi, gitu ya. Apalagi mungkin Nabi Muhammad SAW di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah disebutkan, ya, ketika ditanya, ya, Ibnu Umar ini menceritakan ketika Nabi ditanya, apakah harus berwudu lagi, gitu ya, setelah mandi. Maka Nabi menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan kembali, wudu yang mana yang lebih umum daripada mandi, gitu ya. Karena tadi ya, wudu itu penghilang hadas kecil, mandi penghilang hadas besar, gitu ya. Jadi kalau sudah mandi, hadas kecil saja udah hadas besar saja bisa suci, apalagi hadas kecil, gitu ya. Itu ya. Mungkin itu dulu tuh, untuk itu. Jadi nggak perlu gitu, asal mandinya dan nanti diniatkan gitu, sekalian toharoh, gitu ya. Ya, mungkin itu adalah tadi jawaban dari pertanyaan apakah setelah mandi harus wudu lagi. Nah, gitu. Nah, tadi bersangkutan dengan mandi ya, Tad. Nah, kalau misalkan dari airnya nih, bagaimana sih misalkan kalau kita sedang
misalkan liburan. Nah, lalu di sana misalkan kita liburan ke kolam renang nih. Nah, bagaimana sih kalau misalkan kalau kita renang, apakah kita harus kembali wudhu, apakah atau sudah tidak wudhu lagi gitu? Ya, bagaimana tadi kalau ke sana? Ya, berarti ini judulnya nih berenang ya. Iya. Mau di kolam renang ataupun di kali ya. Iya. Oke, misal nih berenang di kolam renang ya. Kalau mandi sama renang itu sama tidak? Hampir sih. Hampir sama ya. Hampir sama. Cuman kalau berenang itu lebih spesifik ya. Gitu ya. Tapi biasanya kan kalau berenang itu walaupun si airnya suci juga gitu ya, walaupun mungkin diragukan kesuciannya karena memang bercampur gitu ya airnya gitu ya. Walaupun kelihatan airnya jernih mungkin ya gitu ya. Tapi kan setelah berenang biasanya kan suka membersihkan diri kembali begitu ya. Berarti itu dianggap bahwa untuk badan saja, kalau berenang di kolam renang nih ya, berenang di kolam renang untuk badan saja itu tidak bersih gitu ya. Kita ragu gitu ya. Makanya kita setelah berenang kan mandi lagi gitu ya, membersihkan ya, ada kamar khusus di kamar mandi untuk membersihkan diri untuk mandi gitu ya. Jadi setelah renang mandi gitu ya. Berarti kalau renang ya tadi di kolam renang gitu ya, apakah harus berwudu lagi? Ya bahkan kan secara logika juga bukan wudu lagi sebetulnya, mandi lagi karena diragukan kan kesuciannya. Kalau misalkan contoh lain, misalkan kita nih berenangnya nih di kali nih sambil mandi gitu ya. Nah kalau memang tadi diniatkan berenang di kali airnya bersih, karena air di kali itu kan airnya mengalir ya. Beda dengan di kolam renang itu airnya ya walaupun ya air diam gitu ya. Itu nanti ada perbedaan pendapat di ulama, cuman pendapat yang lebih hati-hati itu ya jangankan untuk bersuci gitu ya. Suci bersih saja menurut kita itu belum cukup kalau renangnya di kolam renang. Iya. Kalau di kali kan airnya mengalir, apalagi airnya bersih, maka itu cukup ya. Itu mungkin di kebiasaan di kampung-kampung ya, bapak-bapak nih ya, kerja di sawah gitu, di kali, kemudian renang mandi ya, di kali misalkan di air yang mengalir, langsung sholat biasanya di tajuk-tajuk gitu. Nah itu cukup untuk mensucikan begitu ya. Nah jadi nanti renangnya di mana nih gitu ya. Kalau di kolam renang airnya diam gitu ya, walaupun kelihatannya mengalir karena itu air itu berputar terus gitu ya. Nah, jernihnya itu pakai apa biasanya tuh? Pakai kalau di kolam renang. Iya. Pakai kaporit. Kaporit ya. Walaupun kaporit itu kan ya bukan najis sebetulnya, tapi kan yang berenang di kolam itu kan bukan hanya kita gitu ya. Dan airnya juga diam gitu. Ya. Cukup kalau untuk itu? Ya, terima kasih. Nah itu sahabat santri, mungkin dari kalau misalkan kita sedang liburan, nah mungkin misalkan bisa ke sungai maupun ke kolam renang. Nah itu mungkin ada jawaban yang kita dapatkan. Nah bisa kita laksanakan atau kita terapkan ketika kita liburan. Nah mungkin kalau misalkan tadi ya berkaitan dengan air lagi nih. Nah bagaimana kalau misalkan kan sekarang lagi tren mandi lumpur nih. Kalau sekarang nih kalau dikaitkan sama bab bersuci, nah bagaimana sih kalau misalkan mandi lumpur? Lumpur. Itu sangat dipertanyakan sekali gitu ya. Kalau mandi lumpur ya ini anak muda nih ya, ikuti tren ya, dan mandi itu kan banyak juga gitu ya. Selain mandi lumpur ada mandi kembang, mandi madu dan sebagainya lah. Mandi lumpur secara selintas saja gitu ya, karena kan
itu bukan air yang jernih gitu ya. Walaupun tidak najis itu kotor gitu ya. Makanya kalau misalkan Ananda Aji nih habis mandi lumpur, mandi lagi enggak gitu ya? Iya. Pasti mandi lagi kan? Iya. Pasti. Iya. Menurut kita saja itu teh tidak bersih gitu ya. Nah, walaupun memang tidak najis gitu, tapi tidak layak gitu ya. Itu mandi lumpur, mandi madu mungkin ya. Ada yang mandi madu, mandi kembang juga gitu ya. Mandi madu, mandi kembang, apalagi kalau mandi kembang biasanya identik dengan apa ritual-ritual gitu ya. Ya. Dan ya itu tidak cukup mensucikan, ya. Itu tidak cukup untuk mensucikan atau termasuk kategori mandi yang bisa mensucikan gitu. Berarti harus kalau sholat ya harus wudu lagi gitu ya. Karena motif atau apa tadi ya, niat dalam mandinya itu kan bukan untuk mensucikan. Mandi lumpur bukan untuk mensucikan, mandi madu bukan untuk mensucikan, itu niatnya untuk kecantikan misalkan ya, kesehatan kulit. Atau mandi kembang biasanya, kalau mandi kembang itu biasanya ya ada yang niatnya memang juga untuk apa, untuk tadi ya, untuk kecantikan, untuk kulit. Ada juga yang memang untuk melakukan ritual-ritual tertentu ya. Maka itu tidak bisa mensucikan gitu ya. Harus wudu lagi itu mah gitu. Wudu lagi itu. Mungkin kembali lagi kepada niatnya gitu ya. Niatnya itu niat dan kaifiat dan tata cara ya. Tadi kan di awal mandi itu walaupun itu tidak melakukan hal-hal yang disunatkan gitu sebelum mandi, karena rukun mandi itu asal rata saja seluruh tubuh ya, terbasahi oleh air, itu cukup mensucikan kita. Itu kalau menurut ulama cukup disebut mandi junub, mandi besar atau mandi wajib lah gitu. Itu namanya. Artinya itu bisa mensucikan hadas besar gitu. Nah kalau mau berpahala nih mandinya nih gitu, nih pakai nih hal-hal yang disunahkannya, berwudu dulu begitu ya. Gitu. Jadi di samping nanti hadas besarnya suci ya, dia juga mendapatkan pahala dari tata cara mandinya itu karena melakukan tata cara mandi yang disunahkan. Setelah mandi yang itu, walaupun tadi hanya meratakan air ke seluruh tubuh tanpa melakukan hal yang disunahkan, itu cukup, tidak perlu berwudu lagi. Ya. Nah itu terkait dengan apa, kalau misalkan bab airnya gitu ya. Nah kalau misalkan kita bersuci menggunakan air yang berubah bau, rasa, warnanya, tetapi tidak najis, apakah bisa berwudu dengan air itu? Apakah tidak? Air yang berubah warna, rasa, dan bau, tapi rubahnya itu bukan karena najis gitu ya. Contohnya seperti air kopi mungkin ya, air teh, Coca-Cola dan sebagainya. Aduh, sebut merek boleh ya? Walaupun jadi di endorse. Mudah-mudahan nanti ada sponsor ya. Contohnya begitu ya. Itu termasuk air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya kan, karena air itu kan terbagi tiga, ada yang suci dan mensucikan. Ya. Artinya tidak berubah warna, rasa, dan bau disebabkan karena najis. Kemudian yang najis itu kan air yang berubah warna, rasa, dan baunya itu karena tercampur dengan najis. Itu air yang tidak suci atau najis. Ada yang tengah-tengah nih tadi ya, berubah warna, rasa, maupun baunya mungkin ya, tapi rubah warna, rasa, dan bau itu bukan karena najis. Contohnya seperti air-air yang tadi gitu. Nah berwudu dengan air itu, maka itu tidak diperbolehkan gitu ya. Ya. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena itu bukan diperuntukkan untuk bersuci begitu ya. Kalau ada orang yang bertanya, berarti boleh Ustaz gitu ya. Air kan suci ya, air kopi suci gitu ya. Ya. Tandanya suci itu bisa diminum kan gitu. Kalau memang najis kan tidak boleh diminum, karena yang najis itu kan haram hukumnya ya. Ya, yang najis itu haram hukumnya. Berarti air itu suci gitu. Air teh, teh manis, lemon tea dan sebagainya lah gitu ya, berubah warna, rasa, dan bau, itu tidak bisa dipakai bersuci karena air itu itunya tidak diperuntukkan untuk bersuci gitu ya. Iya.
Jadi mungkin air walaupun suci tapi itu ya tidak najis juga. Nah, kalaupun tapi berubah warna dan baunya, nah mungkin itu akan menjadi hal yang tidak boleh ya Tad. Yang misalkan menjadi larangan nih, misalkan tadi air kopi yang ya mungkin dari misalkan air kelapa juga sama ya Tad. Itu karena misalkan rasanya berubah walaupun suci tidak najis, namun itu tidak diperbolehkan. Nah, sahabat santri, nah mungkin itu adalah pemaparan dari pertanyaan-pertanyaan sahabat santri juga mungkin ya. Nah, kami dibersamai oleh Sadudi. Ini juga tadi ini juga salah satu asatid dari MA Persis Cipada. Nah, alhamdulillah bisa kembali membersamai kita. Nah, mungkin segitu dulu. Nanti kita next ke part selanjutnya, dan siapa nanti akan yang menjadi narasumbernya. Ya mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.